adik-adik, perkenalkan nama saya Merly Mira Mangirang. Nah, apa kabar semua kita? Nah, pasti sehat-sehat kan? Nah, walaupun saat ini kita harus belajar dari rumah, saya berharap kita tidak kurang semangat atau patah semangat ya. Tetapi kita harus semangat belajar walaupun kita harus belajar dari rumah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, adik-adik, apakah di sini ada yang sudah berpasangan? Nah, manusia dalam kesehariannya cenderung untuk berpasangan. Hal ini bertujuan untuk bahagia. Begitu juga dengan atom. Atom yang berpasangan bertujuan untuk mencapai kestabilan. Nah, atom cenderung untuk berpasangan, untuk mencapai kestabilan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, apa sih perbedaan ikatan ion dan ikatan kovalen? Nah, ikatan ion merupakan transfer elektron, sedangkan ikatan kovalen merupakan pemakaian bersama elektron. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk pada ikatan ion, kita harus mengetahui atom dikatakan stabil apabila jumlah elektron valensinya berjumlah 8. Nah, seperti pada unsur golongan gas mulia dalam ikatan ion. Contohnya itu senyawa NaCl. Nah, Na memiliki elektron valensi cenderung melepaskan elektron keluar dan diterima oleh Cl yang kekurangan elektron valensi lagi untuk mencapai kestabilan. Nah, adik-adik, saat ini kita akan bahas tentang ikatan ion. Nah, bisa kita lihat dalam slide. Ikatan ion adalah ikatan kimia yang terjadi antara unsur logam dan non-logam dengan serat terima elektron valensi sehingga terjadi ion negatif dan ion positif yang berikatan dengan gaya elektrolisis. Nah, misalnya itu logam 1A dan 2A dengan non-logam 6A dan 7A. Nah, contoh pembentukan NaCl, kita bisa lihat pembentukan NaCl dari unsur natrium dan klorin dapat digambarkan dengan rumus elektron atau rumus Lewis sebagai berikut. Nah, kita lihat di slide. Nah, di mana NaCl ini elektron dari Na akan ditangkap oleh elektron dari Cl sehingga terjadilah senyawa NaCl. Nah, saat ini kita masuk pada ikatan kovalen. Bisa kita lihat dalam slide. Ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari atom-atom berikatan. Nah, ini terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Jadi mereka sama-sama menangkap elektron. Bisa kita lihat pada senyawa FCl. Perhatikan elektron ikatan yang berada di antara F dan Cl. Nah, pasangan elektron ini berasal dari F dan Cl. Sepasang elektron ikatan tersebut digunakan bersama, sehingga setelah berikatan, elektron valensi kedua atom seolah-olah menjadi 8 oktet, seperti gas mulia. Nah, adik-adik, saat ini kita akan membahas faktor pembeda dari ikatan ion dan ikatan kovalen. Di samping kita sudah ada tabel perbedaan dari ikatan ion dan ikatan kovalen. Mungkin tadi kita sudah membahas pengertian dari ikatan ion dan ikatan kovalen. Tapi agar kita lebih memahami dan mengerti lagi perbedaan-perbedaan dari ikatan ion dan ikatan kovalen, kita lihat pada tabel tersebut. Nah, berdasarkan atom penyusun dari ikatan ion, atom unsur terdiri dari unsur logam dengan non-logam. Sedangkan pada ikatan kovalen, atom terdiri dari unsur non-logam dengan non-logam. Nah, berdasarkan cara mencapai kestabilannya, pada ikatan ion, atom memberi atau menerima elektron. Sedangkan pada ikatan kovalen, atom saling berbagi elektron dengan atom lainnya. Nah, berdasarkan bentuk fisik pada ikatan ion pada kristal, sedangkan ikatan kovalen pada cairan gas padatan.
Nah, berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik, ikatan ion ya jika berupa cairan, sedangkan pada ikatan kovalent tidak. Nah, berdasarkan kelarutan dalam air, ikatan ion itu tinggi, sedangkan pada ikatan kovalent itu rendah. Nah, berdasarkan titik lele dan titik lebur, pada ikatan ion itu tinggi, sedangkan pada ikatan kovalent itu rendah. Nah, adik-adik, berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut, nah, kita sudah menangkap kan perbedaan dari ikatan ion dan ikatan kovalent. Semoga pelajaran kita di saat ini bermanfaat. Selamat siang, tetap semangat!